Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih, semangat ya. Gimana nih, pada puasa nggak? Enggak. Nggak. Oh, kenapa nggak? Harusnya puasa dong. Coba pengen dibuka dulu videonya. Sebentar. 1 detik, weh. Yang dari El Tasik mana? Angkat tangannya. Coba dibuka dulu videonya, sebentar. Abdi om. Hah? Wildan. Oh, yang dari Ciamis? Oh, Wildan nih, udah ada. Ada yang dari Ciamis nggak? Ada nggak nih? Kedengeran nggak suaranya? Oh, ada. Dari Banjar? Ada nggak? Kok diem aja nih? Oke, kalau kalau berarti mungkin dari Tasik ada, dari Banjar, dari Ciamis juga ada. Nah, sebelum dilanjut, semuanya kabarnya baik ya? Untuk persiapan UTBK-nya baik nggak? Baik. Baik ya, Baik mantap. bisa. Mantap kalau udah baik. Nah, berarti kita akan lanjutkan pembelajaran tentang berarti TPS ya, kuantitatif. Di sini fokusnya kita ke materi TPA dulu. Langsung saja nih kalau udah siap. Nah, di sini ada soal. Udah kelihatan belum soalnya? Teman-teman, Dah. coba. Om. Ini bisa nggak dikerjain? Bisa nggak dikerjain? Bisa ya? Coba bacakan. Bisa om bisa. Coba Wildan bacain. Jika P adalah bilangan habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar dari 14 dan kurang dari 28, sedangkan Q adalah bilangan ganjil di antara 23 dan 27, maka pernyataan yang paling tepat adalah Berapa nih? Ada yang tahu? Tuh tadi Yoyo. Yoyo angkat tangan tuh. Apa jawabannya, Yo? Nah, coba nih kita lihat. P adalah bilangan habis dibagi 7. Dan nilainya lebih besar dari 14 dan kurang dari 28. Berarti kan 4. Di sini kan 14. berarti antara 8 sampai 13 yang ya. C bukan om. Yang C. Coba kita lihat dulu ya, P. P itu kan berarti 14 sampai 28 nih. Itu tadi Risna ya jawab ya, yang C katanya. Kita tandai. Coba 14 sampai 28 kira-kira yang habis dibagi 7 berapa? 21. 21 ya. Oke, 21 berarti P-nya itu 21. Nah, kalau Q-nya berapa? 25. Q bilangan ganjil di antara 23 sampai 27, 23, 2, berarti 24, 25, 26. Berarti yang ganjilnya 25. Maka pernyataan yang paling tepat Q lebih besar daripada P. Udah ketebak ya, C. Pintar nih Risna. Ngerti nggak? Jadi Q lebih besar daripada P gitu. Atau P lebih kecil daripada Q. Lanjut, nomor 2 ya. Nah, kalau ini gimana? Jika P sama dengan Q ditambah 2, Q sama dengan R dikurangi 1, dan R sama dengan 5, maka yang benar adalah yang kayak gimana? P dan Q-nya yang lebih besar yang mana? Coba. Berarti kan di sini ada P itu sama dengan Q ditambah 2. Sedangkan Q-nya adalah R dikurang 1. Dan R-nya sama dengan 5. Nah, berarti
Tinggal substitusi aja kan? Iya. Dari belakang nih, dari R. Didapat Q berapa? Q-nya 4. Q-nya 4, pinter. Kemudian P-nya berapa jadinya? P-nya 6. P-nya 6. R-nya 5. Berarti yang benar yang gimana? Yang B. Bukan. C. Coba. Yang Q, C, Om. Q di tengah ya. Mana nih? Q di tengah. Kurang dari berarti. Oh, kok Q di tengah sih? R yang di tengah ya. Q yang kecil. P yang besar. Ya, berarti Q lebih kecil dari R lebih kecil daripada P. Dibacanya gini. R lebih besar daripada Q, tetapi lebih kecil daripada P. Gitu. Berarti jawabannya C ya. C. Paham ya? Setuju semua nih. Lanjut nomor 3. Nah, ini gimana? Coba bacakan. Ada yang mau bacain nggak? Pina. Bentar, Om. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan, X kuadrat dikurangi 3X tambah 7 sama dengan 0. Maka nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3X1 kali X2 sama dengan. Nah, ini gimana? Ada yang bisa nggak? Dirubah dulu X1 kuadrat tambah X2 kuadratnya, Om. Ya, dirubah. Dirubah jadi apa? X1 tambah X2 plus 2X1 kali X2. Plus 2X1, X2. Nah, apakah benar? X1. Coba kita lihat ya. Berarti kan, Gimana, Om? nah berarti kan ini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3X1 X2. Nah, berarti kita curiganya ke yang ini nih, bentuk X1 ditambah X2 kuadrat. Ini coba apa? Ada yang tahu nggak? Oh, yang E, Om. Yang E. Masa E? Coba kita lihat. Coba kita lihat. Coba X1 ditambah X2 kuadrat itu apa? X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambahkan 2X1 X2. Ya enggak? 2X1. Ya enggak? Ya. Nah, tapi lihat di sini kan 3X1 X2, sedangkan di sini 2X1 X2. Berarti biar jadi 3X1 X2, ya berarti ditambah dong. Berarti yang kanan kita tambah X1 X2, ya enggak? Berarti yang kiri pun ditambah X1 X2. Nah, ini tuh berarti sama dengan yang ini kan? Nah, berarti dapat nih bahwa X1 ditambah X2 kuadrat ditambah X1 X2. Ya enggak? Ini tuh sama dengan ini kan? Nih, sama dengan ini. Setuju ya? Nah, kalau udah gini gimana? Kita tahu nih, kalau persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2, kalau penjumlahannya apa? X1 ditambah X2. Min B per A ya? Min C per A. Min B per A. Min B per A-nya berapa? Min dari min 3 Langsung 3, Om. per 1. 3 ya? Oke, pinter. Kemudian X1, X2-nya? C per A ya? 7. 7. Iya, oke. Dapat nih 3 sama 7. Masukin ke sini. X1, X2-nya 3. X1 tambah X2-nya ya? Dikuadratkan. Ditambah X1, X2-nya 7. 3 kuadrat. Berapa? 9. Ditambah 7 berapa? 6. 16. Jawabannya apa? C. C ya. Oh, yang C, Om. C ya. Berarti gini, Om. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama aja
sama X1 tambah X2 kuadrat. Gimana? X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama aja dengan Ditambah X2 kuadrat. X1 tambah X2 kuadrat gitu. enggak, beda kan? Kan ini X1 ditambah X2 kuadrat. Ini kan bentuk yang kayak biasa nih. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2X1 X2 kan? Nah, berarti kita cari nih. Karena di sini 2X1 X2 sedangkan yang dicari adalah 3X1 X2 kan? Nah, berarti kita tambahin aja X1 X2. Coba 2X1 X2 ditambah X1 X2 berapa? 3 kan? 3X1 X2 ya? 3X1 ya. Nah, berarti ini sama kan bentuknya? Kayak ini. Biar ada penjumlahan sama perkalian. Jadi dirubah jadi kayak gini. Nah, biasanya soal-soalnya itu ya diutak-atik dari ininya. Dari yang ditanyakannya. Bisa aja nanti 1/X1 ditambah 1/X2. Ini kan gimana? Per X2. Ini kan gimana kalau kita otak-atik? Ya udah kali silang nih. X1 X2 kemudian X1 ditambah X2. Kita tahu kan X1 plus X2-nya ini X1 kali X2-nya ini. Nah, gitu. Pokoknya kita cari gimana caranya dapat X1 plus X2 sama X1 kali X2. Paham ya? Paham. Lanjut nomor 4. Nah, ini gimana? Ini tipe soal TPS ya, kuantitatif. Coba gimana? Jika X ditambah Y ditambah Z sama dengan 180, berapakah nilai X? Di sini kan ada pernyataannya, pernyataan 1 sama pernyataan 2. Nah, teman-teman ya, untuk menjawab soal bentuk yang B, ya yang B, benar. Benar yang B ya. Coba nih, dikasih tips dulu. Ketika ada soal yang bentuknya seperti ini, jadi gini, kita fokus ke soalnya nih. Apa yang ditanyakan? Berapakah nilai X? Ya enggak? Berapakah nilai X kan? Nah, berapakah nilai X ini? Ada nih bantuannya dari pernyataan 1 dan pernyataan 2. Yang ini sama yang ini kan? Nah, apakah pernyataan 1 cukup menjawab yang pertanyaan ini? Ataukah pernyataan 2 yang cukup saja menjawab ini? Ataukah bahkan harus dua-duanya kan? Nah, tipsnya gini, kalau yang pernyataan 1 ini udah yakin benar, misalnya nih pernyataan 1 benar, berarti kita coret nih yang B, yang C, sama yang E. Kita coret. Tapi kalau pernyataan 1, oh salah nih, berarti coret yang A, coret yang D, gitu. Coba kita praktekkan. Untuk pernyataan 1, Y sama dengan 75. Apakah bisa menjawab nilai X? Y sama dengan 75? Gak bisa. Gak bisa ya, ada Z. Ada Z ya. Nah, berarti udah pasti nih. Yang nomor 1 itu gak bisa menjawab. Berarti coret. Coret A sama coret D kan. Sekarang yang pernyataan 2. Y ditambah Z sama dengan 144. Ini kan Y tambah Z 144. Dapat gak nilai X? Dapat ya. Dapat nih. Berarti yang nomor 2 dapat. Kita lihat apakah nomor 1 juga perlu. Kan udah nggak bisa ya. Berarti jawabannya adalah pernyataan 2 sendiri cukup. Namun pernyataan 1 sendiri tidak cukup. Berarti jawabannya adalah B. Pernyataan 2 aja yang cukup nih. Nah, ini gimana? Masih ini nggak? Udah ngerti ya? Yakin? Udah ngerti semua nih. Ada yang ditanyakan nggak? Lanjut ya, nomor 5. Nah, nomor 5 gimana?
Wait. Coba kerjakan. Ini makin bertambah ya. Coba bacakan oleh yang belum. Sausan bacain. Jika 2P ditambah 3Q sama dengan 9/4, maka 28P tambah 42Q sama dengan... Gimana? Ketemu nggak? Kayaknya apa? Nah, gini ya. Kalau nggak ketemu, kita lihat. Ada dua apa ya? Ini. Ada dua variabel ya. Gimana? Yang C. Apakah benar? Nah, kita cek nih. Nah, di sini ada satu apa ya? Satu persamaan di mana persamaan itu 2P ditambah 3Q sama dengan 9/4. Nah, biasanya kan harusnya ada dua pernyataan kan? Ada dua pernyataan yang sama dengan juga, nanti dapat P dapat Q. Ya, Kak? Nah, tapi kalau di sini hanya satu pertanyaannya dan langsung ditanyakan ini, harusnya yang ini itu bisa menjadi yang ini. Gimana caranya? Yang ini tuh harus kayak gini gitu. Jadi langsung dapat. Gak usah nyari P, gak usah nyari Q. Nah, coba kira-kira 2P ini bisa nggak jadi 28P? 3Q ini bisa nggak jadi 42Q? Diapain? Dikali ya. Dikali berapa? Dikali 14. Kedua ruas dikali 14. Pinter. Coba kali 14. 2 kali 14. 28 P. 3 kali 14. 42 ya? 42 Q sama dengan apa? 9/4 dikali 14. Nah, ini kan udah sama. Sama yang ditanyakan soal. Nah, berarti di sini berapa? Coret-coret dibagi 2 dibagi 2 7. 7 kali 9 berapa? 63. Ya enggak? Per 2 berapa nih? 31,5. Benar ya, Wildan? Oke, lanjut. Nomor 6. Nah, ini bentuk PQ ya. Hubungan P dan Q. Gimana? Ada yang bisa? Langsung ketebak nih biasanya. Kalau Om. Langsung nih, langsung kelihatan. A. A. Bener A. Yakin nggak? Yang lainnya gimana? Ada jawaban lain nggak? Yang B. Kelihatannya yang B. Yang B. Yang B. Ada jawaban lain nggak? Yang C. Terus yang D ya? Bener semua berarti. Ya. Nah, kita lihat nih. Ini kan manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi berikut. Dengan X-nya itu lebih dari 1 ya. Nah, kita lihat. Yang P ini bisa dirubah nih. Dirubah jadi apa? Coba. X pangkat 3 dipangkatkan 3 per X dikali X pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah, ini sifat eksponen, teman-teman. Ketika pangkat dipangkatkan lagi berapa? Dikali ya? Iya. Pangkat 27. Kenapa X pangkat 27? X dipangkat N dipangkatkan dengan M. Ini kan dikali. X pangkat N kali M. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, jadi dikali pangkatnya gitu. Berarti kan 3 kali 3 berapa? 9. 8. Ini berapa?
X 8. kali X pangkat 8 ya. Nah, ini 8 kan? Coba lihat. Ini pangkat 1. Kalau perkalian pangkat ini gimana? Dijumlah kan? Jumlah. Berarti X pangkat 9. Berapa nih? 1 kan? Ya nggak? X pangkat 9 per X pangkat 9 itu apa? 1 kan? Nah, berarti P ini sama dengan 1. Sedangkan ini 1 per X. X-nya lebih dari 1 nih. Berarti kan kalau X-nya lebih dari 1, berarti kan bisa 0,2 bisa 2 kan, bisa 3 dan seterusnya. Makin besar penyebut, berarti makin kecil nilainya kan. Berarti P lebih besar. Bener nih jawabannya A. Ya nggak? Tadi ketebak di mana, Bang? Kalau ketebak. Langsung nggak usah diotret. Kan kita udah tahu kalau pangkat dipangkatin lagi, ya udah, oh ini berarti X pangkat berapa tuh? X pangkat 9. Oh, bawahnya juga X pangkat 9. Oh, berarti 1 nih yang P. Gak usah diotret nih kalau udah tahu. Berarti 1 sama Q-nya ya berarti 1/2 atau 1/3. Makin kecil Q-nya berarti. P lebih dari Q. Lanjut. Nomor berapa nih? Gimana? Gimana, Will? Kalau X lebih besar sama dengan 1, berarti X-nya bisa aja 1 ya. Nah, X-nya, nah gini, oke, pertanyaan bagus. Misalnya X-nya lebih dari 1. Lebih dari sama dengan 1 nih. Nah, berarti kan ini bisa 1 nih. Jadi 1/1 itu berapa? 1 nih. Tapi jawabannya itu bukan C loh. Jawabannya itu adalah D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Kenapa? Soalnya ini nggak konstan loh. Ini bisa, kan X-nya bisa 1. Kalau 1 ini sama dengan ya, P sama dengan Q. Tapi kalau X-nya 2, kan lebih dari, bisa juga kan? Nah, kalau X-nya 2 dapat, P-nya lebih besar dari Q. Nah, berarti kan ada nggak konsisten nih. P-nya sama dengan, sama P lebih dari. Berarti jawabannya adalah D. Gitu. Paham ya? Wildan, paham nggak? Ya, paham, Om. Oke. Ya. Nomor 6. Nomor 7. Iya, nomor 7. Coba gimana? Bacain dong sama Yoyo. Panjang, Bang. Bacain, Yoyo. 10% dari suatu bilangan sama dengan 20% dari bilangan lainnya. Jika jumlah kedua bilangan tersebut sama dengan 45, maka selisih kedua bilangan tersebut adalah. Nah, ini gampang ya. Soal-soal TPA itu gampang. Coba kita definisikan aja 10% dari suatu bilangan, misalnya 10%. 10% itu per 100 ya. 10/100 dari A, misalnya kan suatu bilangannya A, itu akan sama dengan 20%, berarti 20/100. 20% dari bilangan lainnya, misalnya B. Nah, didapat nih, berarti 100-nya coret sama ini kan. Karena kan kali silang. Nah, berarti di sini dapat nih, ini juga coret. Berarti A itu sama dengan 2B kan? Ya enggak? Nah, kita lihat. Jika jumlah kedua bilangan tersebut sama dengan 45, berarti kan A ditambah B tuh. A ditambah B sama dengan 45. Dapat deh kita. Coba kita lihat. Ini A-nya 2B. Diganti nih. 2B ditambah B sama dengan 45. Jadi 3B sama dengan 45. B-nya berapa? 5? 15 ya? Oke, 15. Kalau B-nya 15, A-nya berapa? A-nya berarti 15 kali 2. 30. Selisihnya berapa? A dikurangi B. 15 ya. Berarti jawabannya 15.
Nah, tapi sebenarnya ada cara cepatnya lagi sih sebenarnya. Kalau mau nih. Karena di sini ditanyakan jumlah ya, A ditambah B sama dengan 45. Dan kita tahu perbandingan A sama dengan 2B itu artinya kan A per B itu sama dengan 2/1 ya. Nah, berarti kita tahu nih kalau mau cara cepat ini, kalau diketahuinya penjumlahan, berarti pasti ditanyakannya selisihnya. Berarti kalau selisih itu, ya udah, lihat selisihnya. 2 sama 1 berapa? 1 per jumlahnya 3 dikali 45. Berapa nih? 15 juga kan? Gitu. Jadi selisih per jumlahnya. Paham ya? 2 tambah 1 jadi 3 gitu. Ya, berarti di sini itu A min B per A plus B. Bisa juga dibalik, nanti kalau misal diketahuinya selisih, yang ditanyakannya jumlah. Nah, berarti jumlah dulu. A plus B per A min B dikali ininya, selisihnya. Didapat. Itu masalah perbandingan ya, ada cara-caranya, trik-trik tertentu. Lanjut. Lanjut nomor 7, nomor 8. 8 gimana nih? Coba yang tadi cowok. Alfatunisa, coba bacakan. Halo Alfa, nggak ada. Nah, ini ngitungnya gimana? Dikaliin gitu? Apa gimana? Nah, caranya gini. Ini kan bentuknya satu semua ya nilainya. Karena di sini 256, kita bentuk nih jadi ya biasa aja gitu nilainya, jangan 256. Gimana caranya nih mecahnya? Kalau nggak tahu, misalnya lupa ya. Nah, gini caranya, tipsnya. 256. Udah dulu, ada sekilas info, Bang. gimana? Lihat, ada sekilas info. Oke. Oke ya, di sini 256. Kalau nggak tahu, coba caranya gini, kita bagi dengan yang bilangan prima terkecil 2 ya. Berapa nih dibagi 2? 12 berapa? 128. Ya nggak? 128. Coba bagi lagi dengan bilangan prima terkecil. Selagi masih dibagi 2 bisa. Berarti 64 ya. Bagi 2 lagi berapa? 32. Bagi 2 lagi 16. Bagi 2 lagi berapa? Bagi 2 lagi 4. Bagi 2 lagi 2. Bagi 2 lagi 1. Nah, berarti pangkatnya itu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berapa nih? 2 pangkat 8 ya. Berarti ini tuh 2 pangkat 8. Nah, gimana coba? Apa jawabannya? E. 9 akar 6. Coba kita keep dulu. Itu ngitungnya gimana ya? Coba di sini 2 pangkat. Akar dari 2 pangkat 8 itu berapa? 2 pangkat 4 ya? Ya enggak? D. D apa coba? D. Oke, kita cek. Akar. Ini 2 akar 4 ya. Jadi 2 pangkat 4. Ya udah di sini tulis lagi. Berarti 2 pangkat 4 per akar 2 kali akar 6 akar 9 per 2 akar 4 dikali 6 per berapa nih? 2 pangkat 4 ya. Kali 2. Coret-coret. Kemudian apa lagi yang bisa dicoret? Akar 2 sama akar 6 kita coret jadi akar 3 ya. 6 sama akar 4 jadi 3 di atas. Ya. Akar 4 kan 2 ya.
2 sama 2 coret. ini coret jadi 3. Ini coret. Nah, akar 9 berapa? Akar 9 3. Oke. 9 kali akar 3 sama akar 3. Oke, pinter. Siapa tuh? Berarti jawabannya 9 akar 3. Benar nih yang jawab D benar. Hati-hati ya menghitungnya. Harus pelan-pelan. Coba deh nomor 10. Nomor 9 dulu. Bentuk sederhana dari bentuk berikut. Coba. Nah, berarti kita faktorkan nih. Berarti kita faktorkan yang atas 2x kuadrat min x min 15. Nah, kita gimana nih pemfaktorannya? Karena di sini ada angka 2, berarti ya 2x sama x doang. Nah, untuk caranya nih, kalau teman-teman masih bingung cara pemfaktorannya gimana, kita lihat nih, kalikan saja 2 kali 15 berapa? 2 kali min 15? Min 30. Nah, berarti kita cari bilangan yang kalau dikalikan negatif 30, tapi kalau Min 6 plus 5. dijumlahkan ini kan min 1. Nah, berarti min 6 sama plus 5. Nah, tapi di sini ada 2 nih. Berarti kalau ada 2, bilangan berapa yang bisa dibagi 2? 6 ya. Nah, berarti ini negatif 6 dibagi 2 berapa? Negatif 3. Berarti di sini negatif 3-nya. Berarti di sini positif 5. Kayak gitu ya. Kalau nggak percaya, cek aja sendiri. Berarti kan ini kita dapat yang atas. Ini yang atas. Kemudian di sini 4x kuadrat kurangi 25. Berapa tuh? Bisa dirubah jadi apa? Ini kan 2x kuadrat dikurangi 5 kuadrat ya. Pokoknya kalau ketemu pengurangan itu curiganya ke sini nih. Curiga ke bentuk a kuadrat min b kuadrat. Itu kan a ditambah b, a min b kan. Nah, ini sering keluar pokoknya. Kalau udah paham ini mantep nih matematikanya. 2x-nya misalnya a, 5-nya itu b. Berarti di sini kan 2x ditambah 5 dikali 2x dikurangi 5. Masukin ke atas 2x plus 5, 2x min 5. Coret, dapat A. Jadi jawabannya adalah A. Nah, gimana? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Berarti kita menggunakan konsep pemfaktoran. Kalau kalian jago pemfaktorannya bisa cepat. Kemudian ini yang bentuk kayak gini. Ini sering keluar nih bentuk kayak gini. Selisih kuadrat ya. Lanjut. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ke nomor 10. Nah, ini juga gampang sih. X per Y 3/7. Z per X 5/6. Maka nilai Z per Y gimana nih? Ada ide gak? 5/7. 5/7 meren? Meren. 5/7 meren. Coba gimana? Itu kan udah sama dengan. Ya, gimana nih? Masukin, Mas. Gimana? Masukin aja. Gimana ya caranya? Nah, gini nih. Nah, teman-teman, pokoknya jangan gimana ya, langsung masukin aja ini dicari X-nya sama dengan. Kita lihat nih. Ini kan X per Y. Ini Z per X. Ya enggak? Sedangkan yang ditanya Z per Y. Gimana caranya X per Y itu jadi Z per Y? Maksudnya X per Y sama Z per X gimana caranya jadi Z per Y nih? Kita tahu X per Y, kita tahu Z per X. Gimana caranya kita operasikan biar jadi Z per Y? Coba ada ide gak? Di apa? Dikali atau dibagi atau di mana? Digimanain?
Dikali ya. Oke, coba kalau X per Y kali Z per X. Coret-coret kan? Nah, berarti ini Z per Y. Ya udah, kalau ini dikali, ya ini pun dikali dong. 3/7 dikali 5/6. Gitu. Berapa nih? Coret-coret dapat 2. 5/14. Mudah ya? Ya udah. Oke. Mudah sekali. Mudah sekali ya. Kita lanjut ke nomor 11. Nah, ini gimana? Banyaknya angka 6 pada angka 0 sampai dengan 100. Karena pada angka 0. Ada yang bisa langsung nebak? Nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa ya. Tapi kan ini sebenarnya mudah ya, maksudnya. Oh, angka 6 nih. Ada berapa sih dari 0 sampai 100? Ada berapa? 19. Yakin. Coba kita cek dulu nih. Nah, caranya gimana? Nah, kalau teman-teman bingung ya udah. Kita cari aja satu-satu. Sebenarnya bisa ditulis nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Tapi kan lama. Nah, kita identifikasi aja. Coba misalnya dari angka 0 sampai 10 dulu deh. Ada berapa angka 6? Ada berapa? Ada yang tahu? Ada 1 Om. 1. Terus dari 11 sampai 20 ada berapa? Ada 1. 1. Sampai 30? 1. 40? 1 juga. 1, 1, 1. 50? 1. 50, berarti 60. Ada 20 Om, 20. Ada 20. Kayaknya ada 20, tapi kita lihat. Berarti di sini kan ini bukan 1 ya. Lihat, di sini kan 5 berapa? Dari 51 sampai 60. Ada berapa nih? 19. Ini ada 2 ya? 20 Om. Oh, 20. Tapi ini gimana? Coba yang lainnya kan barangkali bingung. 51 sama 60. Bener ya 2? Ada 56 sama 60. Nah, berarti kalau 61 sampai dengan 70 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini 5. Berarti 1, 2, 4. Nah, ini kan harusnya ada 9 ya. Karena ada angka 66, berarti ada 10. Berarti 80 itu. Ada 1, 90 ada 1, 100 ada 1. 10, 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi totalnya adalah 20. Nanti kalau ada soal kayak gini lagi, gak usah dihitung, udah aja 20 jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 12. Nah, ini gimana? Akar X tambah akar Y sama dengan 11. Akar X dikurangi akar Y sama dengan 3. Maka X dikurangi Y gimana nih? Ada ide? Substitusi. Oke, substitusi. Gimana substitusinya? Tapi itu si akarnya salah satu dipindahin dulu, pindah ruas terus dimasukin. Oke, bisa. Bisa kayak gitu. Tapi lebih ya pokoknya bisa segala cara lah. Nanti teman-teman bisa gunain cara yang substitusi. Coba nih kita misalnya caranya gini, berbeda ya. Cara eliminasi, misalnya min X ditambah akar Y sama dengan 11. Kemudian akar X dikurangi akar Y sama dengan 3. Nah, ini kan kita tahu nih, karena ini akarnya udah sama, biar jadi X-nya hilang atau Y-nya hilang. Kalau mau X-nya hilang, berarti kan dikurangi ya. Ini X-nya hilang. Akar Y dikurangi min akar Y, berarti berapa? 2 akar Y.
11 dikurangi 3, 8. Jadi akar Y-nya sama dengan 4. Maka Y sama dengan berapa tuh? 2 ya? 2 Om. Iya ya, 2 ya. 2 apa? Berapa? Kok 2 sih? 2 apa 16? Ini kan kita kuadratin. Yang ini juga kita kuadratin. Akar dikuadratin hilang. 4 dikuadratin 16. Bukan 2. Dapat nih Y 16. Oh iya benar. Berarti X-nya berapa? Kita cari dari sini deh. Akar X ditambah akar Y sama dengan 11. Akar X ditambah akar 16 sama dengan 11. Akar X berapa nih? 4 ya. Sama dengan 11. Jadi akar X itu berapa? 11 dikurangi 4. 7 ya. Jadi X-nya berapa? 49. Hah? 49. 49. X-nya 49. Oke ya. Berarti kita yang ditanyakannya X dikurangi Y nih. 49 dikurangi 16. 3. Jangan bingung ya. Biasanya kita diakarin gitu kan. Ini mah kebalikannya. Berarti jawabannya 3. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita next. 13. Nah, nomor 13. Bisa langsung ketebak nggak? Ayo, bisa langsung ketebak? Hah? A. Yang lain setuju semua A? Alasannya kenapa A? Ada satu orang yang bisa jawab. Coba. Karena itu isinya. Coba. Kenapa A? Pengen WA. Serius? Gak apa-apa. Nih, dilihat dari ini aja nih. Apa Coba. ya angkanya tuh? Angkanya X-nya berapa? Nah, ini mah di antara 5 dan 7 ya. Ya. Kalau yang Y mah di antara 4 dan 6. Ya. Berarti Lebih kecil. Berarti X lebih besar dari Y. Ya. Nah, oke. Gitu. Oke. Iya, bener ya, nggak salah. Tapi yang lain ada ini nggak? Ada cara atau ada jawaban lain selain A? Lihat batasannya sih Om. Nah, itu ya. Jadi kita lihat nih. Ternyata ini tuh nggak bisa langsung loh. Ini X-nya misalnya kan, oh ini di sini 6. Oh Y di sini 5 kan. Berarti 6 itu lebih besar daripada 5. Berarti X lebih besar dari Y. Jawabannya A. Tapi nggak kayak gini loh. Karena kenapa? Kita nggak ada syarat X-nya bilangan apa gitu kan. Apakah X-nya bulat, Y-nya bulat atau gimana kan. Nah, berarti di sini biar kita aman, kita cari batasannya. Misalnya di sini. Berarti kan ada dari 4 sampai 7 ya. 4, 5, 6, 7. Berarti 4, 5, 6, 7. Di sini juga 4, 5, 6, 7. Coba misalnya di sini X. Yang X itu apa? 5 sampai 7. Ini kan 5 ya. Ini 5 sampai 7 ini kan. Kalau mau ditulis lagi deh 4, 5, 6, 7. Ini kan. Coba lihat yang Y. Ini yang Y. 4 sampai 6 berarti di sini kan. Nah, kalau kita lihat gambar ini, apakah benar X selalu lebih dari Y? Ini kan yang lebih dari Y mah, cuma ini doang nih.
yang ke sono. Tapi kan ada juga X itu sama dengan kan? Sama dengannya ini. Yang ini sama dengan ini kan? Nah, berarti ini nggak selalu X lebih dari Y. Berarti kalau kayak gini kan nggak konstan nih, nggak konsisten. Ada yang lebih dari X-nya itu, ada yang sama dengan. Berarti jawabannya adalah E. X dan Y tidak bisa ditentukan. Hati-hati ya, kejebak. Ini emang soal jebakan sih. Tapi kalau udah tahu ilmunya, sekarang kayak gini, berarti nanti cari aman aja. Lanjut. Next. Nomor 314. Wis. Nomor 15. Enggak, 14 dulu. Dari 13, sekarang 14. Coba. Diketahui P adalah bilangan bulat. Nah, ini kan enak ya bilangan bulat kan ya kan. Dari P bintang sama dengan P dikurangi 1 per P. Jika X itu bentuknya kayak gini, dan Y itu bentuknya kayak gini, maka apa hubungannya? Nah, ini kayak soal biasa aja gitu kan. Kalau yang biasanya kan bentuk P bintang, P bulat Q misalnya kan itu apa. Nah, sekarang ini P pangkat bintang. Sama aja sih sebenarnya. Berarti kan formulanya ini kan kita carinya ini formulanya. Untuk X itu apa? Coba 2 ditambah negatif 1 bintang kan. Pangkat bintang. Dipangkatkan lagi bintang. Nah, gimana nih? Berarti kita cari yang ada definisi nih. Berarti kan yang ini. Negatif 1 pangkat bintang. Negatif 1 pangkat bintang itu apa? Coba ada yang tahu negatif 1 pangkat bintang itu apa? Kalau dilihat dari sini. Coba sebutkan. Pusing nggak? Jadi kan P bintang itu sama dengan P dikurangi 1 per P. Nah, berarti kalau negatif 1 pangkat bintang, itu apa? Negatif 1 per negatif 1. Iya nggak? Setuju semuanya? Berarti negatif 2 per negatif 1. Berapa nih? Negatif bagi negatif, positif ya, 2. Oke nih, jawabannya 2. Berarti di sini itu adalah X. Itu didapat 2 ditambah 2 bintang. Dimana 2 tambah 2 itu adalah 4 pangkat bintang. Nah, karena X-nya 4 pangkat bintang dan Y-nya itu adalah 4 pangkat bintang juga, ya berarti sama dengan dong. Kita gak perlu operasikan lagi sebenarnya. Tapi kalau mau dioperasikan ya silakan saja gitu kan. Tapi ini udah kelihatan sih. Siap. Oke ya, di sini lanjut nomor 15. Nih, ini Nah, ini nomor 15 gimana? Coba. Ini yang maksud saya soal menarik. Ada yang bisa nggak? Coba bacakan oleh yang namanya Bintang Madani. Bintang? Oke. Coba. Dalam satu kelas, 5/7 murid adalah laki-laki. 2/5 murid laki-laki berambut lurus. Jika 6/14 murid memiliki rambut lurus, berapakah murid perempuan yang tidak memiliki rambut lurus? Nah, sampai sini bingung nggak? Soalnya iya. Bingung ya? Soalnya ini ya, lebih dalam. Nah, kita lihat nih. Kalau teman-teman bingung berarti tandanya berpikir. Tapi jangan bingung terus ya. Dalam satu kelas, 5/7 murid adalah laki-laki. Berarti ada perempuannya dong. Nah, misalnya. 2/7. Nah, iya itu. Misalnya kan gini.
yang apa jumlah dari seluruh kelas itu misalnya kotak, saya bilang kotak. Nah, berarti 5/7 dari kotak itu berarti laki-laki ya. Misal laki-laki itu gambarnya kayak gini. Berarti yang perempuannya berapa? Tadi 2/7. 2/7. Oke, pintar ya. Ini perempuan. Kenapa 2/7 ya? Ini kan 7/7 dikurangi 5/7 jadi 2/7. Nah, kita lihat 2/5 murid laki-laki berambut lurus. Berarti 2/5 dari apa? Yang laki-laki kan? 2/5 dari, bukan dari kotak dong. Ya, berarti dari ini kan? 2/5-nya itu lurus. Berarti ini berapa yang tidak lurusnya? 3/5. 3/5 kah? 3/5 ya, coba. 3/5 itu tidak lurus. Nah, ini ya, satu nih. Nanti kalau bingung, kita ini ya, kita tinggal tanya aja. Kita lihat lagi nih, apa lagi? Cewek. Jika 6/14 murid memiliki rambut lurus, 6/4 murid, berarti kan 6/4 belas. 6/14 dari murid kan kotak ya. Nah, ini adalah lurus. Nah, ya enggak? Berapakah murid perempuan yang tidak memiliki rambut lurus? Nah, kita tahu nih bahwa yang lurus itu yang laki-laki kan ini ya. 2/5. Tapi 2/5 dari ini kan berapa coba? 2/5 dari 5/7 kotak kan? Berapa nih? 10/35. 2/7 ya? Ya enggak? 2/5 dari 5/7. 2/5 dari 5/7 kotak. 2/7 ya. Oke, setuju semuanya. Karena di sini kan 2/7 kotak itu yang laki-laki lurus ya. Yang laki-laki lurus. Kotak ini kan semuanya, ya udah nih bisa dibandingkan dengan ini. Yang lurus itu semuanya 6/14. Berarti kalau dikurangi 2/7 kotak, di mana ini adalah laki-laki, yaitu sama dengan perempuan ya, perempuan yang lurus. Ya enggak? Iya. Nah, perempuannya jangan gini dong. Perempuan kan gini. Perempuan lurus. Berapa nih jawabannya? Berarti ini dikali 2 aja deh. Ini kali 2. Ini kali 2. 4. Berarti 6 dikurangi 4 berapa? 2 ya? 2/14 kotak. Berarti ini 2/14 kotak ini yang perempuan lurus. Atau sama dengan berapa? 1/7 lah. Nah, berarti di sini perempuan itu ada yang lurus. Lurusnya itu 1/7. Berarti di sini yang tidak lurusnya berapa? Gimana caranya yang tidak lurusnya? Ini kan 1/7 kotak dari ini kan? Berarti berapa? Tetap 1/7 dong. Iya enggak? Oh iya. 1/7 tambah 1/7 2/7 kan? Ya enggak? Nah, berarti yang ini yang tidak memiliki rambut lurus ya. Nah, berarti yang tidak memiliki rambut lurus itu jumlahnya 1/7 dari kotak. Nah, kita lihat yang option yang menyatakan 1/7 itu yang mana? 5/35. Iya enggak? Coba 1/7 dikali 5. Bawah kali 5. 5/35. Ya enggak? Jadi ini perbandingan. Ini kan bisa diperkecil sebenarnya. Jadi 1/7. Nah,
Oke ya. Emang ini soalnya lebih dalam. Kalau yang tadi bisa lah ditalar. Ini harus lebih dalam lagi. Coba kita lanjutkan deh 2 soal yang terakhir ini. Nah, ini aja nih. Berapakah pertambahan volume akuarium berbentuk kerucut jika tingginya ditambahkan menjadi 3 kali tinggi akuarium semula? Nah, teman-teman lihat ya. Ini satu soal terakhir aja. Volume kerucut itu apa? Volume kerucut. Itu kan 1/3 dari luas alas. Luas alas kali tinggi ya. Nah, berarti luas alasnya itu apa? Berarti udah aja gini. 1/3 luas alas kali tinggi. Kita tanya nih, jika tingginya ditambahkan menjadi 3 kali tinggi akuarium semula, berarti kan ada nih. Berarti yang satunya itu di sini kita hapus dulu. Berarti yang satunya ada 2 kan, misalnya 2 deh. Berarti 1/3 luas alas kali tingginya dikali jadi 3 kali ya. 3 kali T. Nah, berarti ini berapa? Misalnya ini FA FB ya. 1/3 dari luas alas, tulis aja luas alas kali tinggi per 1/3 luas alas kali 3 kali tinggi. Coret-coret, jadi 1/3. Berarti jawabannya apa? 1/3 kali? Enggak, bukan 1/3 kali. Kenapa? Di sini kan hanya perbandingannya jadi 1/3. Yang ditanyakan apa? Berapakah pertambahan volume? Berarti pertambahannya. Misalnya FA-nya berapa? FA-nya 100. Berarti FB-nya berapa? Kalau 3 kalinya? 300 ya. Berarti pertambahannya berapa? 200 ya. Nah, berarti ini 2 kalinya. Nah, berarti 2 kali dari volume semula. Nah, gimana nih? Sebenarnya ada lagi 2 soal karena waktunya udah habis. Ini nomor 17 sama nomor Nah, bisa 2 kali 18. 100 ke 300 mah. Berapa gimana? Kenapa bisa jadi 2 kali? Kan bukannya dari 100 ke 300 mah berarti kan 3 kalinya semula. 3 kalinya. Coba misalnya jangan 100, misalnya 50 deh. Kalau A-nya 50, B-nya berapa? 150 ya? Iya. Berarti ini berapa kalinya? Pertambahannya? 100. 100 itu berapa kalinya 50 sih? 2 kalinya berarti kan. Soalnya kan ini ditanyanya pertambahannya gitu kan. Pertambahannya gitu. Berarti ya 2 kalinya dong. Oke ya, setuju. Oke, bagus nih yang nanya. Jadi ini soalnya juga ngejebak juga, tanya 1/3. Wah, ini 3 kalinya nih. Berarti enggak nih, karena ditanyakannya pertambahan, otomatis 2 kalinya. Di sini ada lagi soal nomor 17 kayak gini, lebih kompleks lagi, dan nomor 18 lebih kompleks lagi. Tapi waktunya sudah habis, gak apa-apa. Cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang tetap stay di sini bersama Bang Sugeng. Silakan teman-teman nanti kita diskusi lagi di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.